berdiri ya. Biasanya ini nanti kalau kebanyakan duduk suka ngantuk nih. Izin saya juga buka masker ya Bapak Ibu sekalian. Ya, senang sekali pagi ini saya membersamai Bapak Ibu sekalian. Tadi juga sudah diperkenalkan oleh kakak moderator yang sangat cantik ini. Nama saya Anggi Nuzula Rahma. Di sini saya selaku pelaksana tugas di bidang pemenuhan hak anak atas kesehatan dan pendidikan. Sebenarnya urusan yang kami tangani ini sangat kompleks ya, tidak hanya terkait dengan pendidikan saja, tapi juga ada kesehatan khususnya untuk penanganan stunting dan kesehatan reproduksi serta kesehatan jiwa seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena di sini saya diamanatkan oleh Ibu Kadis untuk berbicara terkait dengan bagaimana sih kita semua menerapkan konsep atau peran dari rumah ibadah dalam upaya pemenuhan hak anak. Mungkin Bapak Ibu sekalian di sini sering bertanya-tanya ya, kok setiap kami dari baik dari dinas yang mengurusi urusan pemberdayaan perempuan perlindungan anak ini mengundang sekolah, mengundang madrasah, mengundang puskesmas, apalagi hari ini mengundang rumah ibadah. Ini kami tuh sering sekali ditanya, kok DP3A ini kurang kerjaan? Ngundangnya kok ya yang sudah diurusi oleh kementerian lain. Ini kami sering sekali ditanya seperti itu, ya. Karena ini dasarnya ya Bapak Ibu sekalian, sejak tahun 2020 ya, pada saat 2020 2022 yang pada saat SBY itu tahun berapa ya, saya lupa. Zaman SBY. Ibu cari sendiri. Ya. Itu kami itu ketambahan tusi terkait dengan perlindungan anak. Itu awal mula kenapa PPPA ini kok ngurusin semua yang ada anaknya. Yang ada anak di mana? Di sekolah, di puskesmas, di mana Pak? Di ruang bermain. Kemudian ada lagi, nah ini di rumah ibadah hari ini. Pokoknya yang ada anak-anaknya ini pasti ada dinas yang mengampu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang masuk ke sana. Nah, ini karena ada amanat yang diberikan oleh Presiden pada saat itu, pada saat zamannya SBY, memasukkan unsur perlindungan anak ke dalam tusinya dari Kementerian PPPA. Sehingga pada hari ini ya Bapak Ibu sekalian, next ya, kita berbicara terkait dengan pemenuhan hak anaknya. Nah, kenapa ya Bapak Ibu sekalian kok anak itu perlu dilindungi? Anak perlu dipenuhi hak-haknya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ya. Kalau kita berbicara ya, kan pemerintah Jokowi ini sering menggembor-gemborkan atau tujuan pembangunan kita ini adalah untuk menciptakan SDM yang unggul di masa depan, yang kreatif, inovatif, cerdas, cinta tanah air. Nah, salah satu strateginya apa Bapak Ibu sekalian? Salah satu strategi untuk menciptakan tadi tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs tuh yang sering G20 mewujudkan SDM yang unggul. Nah, ini salah satunya adalah dengan melakukan berbagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Ya. Kenapa sih kok anak-anak itu perlu dilindungi? Ternyata kalau kita melihat dari komposisi atau potret dari penduduk Indonesia ini, jumlahnya itu menempati sepertiga dari jumlah penduduk Indonesia. Termasuk di kota Bandung ini, jumlah anaknya ini adalah sepertiga dari jumlah seluruh penduduk kota Bandung. Jumlah yang sangat luar biasa ya. Dan harapannya dari 30% atau setara dengan 84,4 juta ini, kalau di Bandung berapa ya tadi ya? Itu kita harapkan semua SDM anak-anak kita ini bisa menjadi wakil-wakil kita di masa yang akan datang. Nah, ini. Dulu mungkin kita pernah dengar ada isu-isu Indonesia akan tenggelam, akan nggak ada. Nah, karena ini ada krisis pada generasi muda kita yang tidak kita investasikan dari saat ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi investasi anak itu memang investasi yang sangat mahal karena kompleks
yang berperan di dalamnya, kemudian hasilnya juga akan dilihat beberapa puluh tahun yang akan datang. Tidak seperti investasi di jembatan, kemudian bangun gedung, bangun jalan mungkin ya, yang di jalan mana tuh yang tiap tahun selalu jalannya tuh nggak pernah yang di depan poni, jalan kota tapi keriting ya. Nah itu Pajajaran. Nah itu kalau bangun jalan itu besoknya ada simsalabim abrakadabra, besok sudah bisa. Tapi kalau membangun anak ini tidak bisa kita lihat hasilnya dalam waktu semalam, sehingga perlu upaya berbagai pihak lintas sektor untuk melakukan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Karena apa? Karena DP3A atau dinas yang mengurusi urusan pemberdayaan perempuan perlindungan anak ini tidak bisa melakukannya dengan sendiri. Sehingga kehadiran Bapak Ibu di sini, ini saya anggap ini Bapak Ibu ini adalah aktor-aktor terpilih, aktor-aktor pilihan. Ya, yang diundang di sini adalah aktor-aktor pilihan yang akan ini berupaya atau membantu DP3A Kota Bandung dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, khususnya di dalam rumah ibadah seperti itu. Lanjut. Ya. Tentunya Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara terkait dengan undang-undang apa sih dasarnya kok kita ngomongin perlindungan anak, ternyata sudah banyak sekali Bapak Ibu sekalian undang-undang yang mendasari perlunya, pentingnya, kewajiban kita dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Hal ini muncul di tahun 1990 pada saat Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Muncul amanat-amanat yang harus diemban oleh pemerintah dalam mewujudkan pemenuhan hak anak ini, ya. Salah satunya apa Bapak Ibu sekalian? Mensosialisasikan hak-hak anak, ya. Ada mengeluarkan undang-undang, kemudian melibatkan partisipasi anak di dalam setiap Bapak Ibu melakukan kegiatan yang berkaitan dengan anak. Ini ada amanatnya di dalam Konvensi Hak Anak. Ini bukan saya yang berbicara atau Kementerian PPPA yang berbicara Bapak Ibu sekalian, tapi ini adalah amanat dari undang-undang ini. Mulai dari Konvensi Hak Anak, kemudian ada keputusan Presiden, kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, yang di dalam pasal 20 ini sudah jelas sekali Bapak Ibu sekalian, negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab di dalam upaya pemenuhan hak anak. Bapak Ibu di sini adalah bagian dari masyarakat, bagian dari keluarga, bagian dari orang tua, wali. Dan mungkin di sini juga ada hadir OPD yang memang selama ini juga secara tidak langsung ini sudah melakukan upaya-upaya atau praktek-praktek pemenuhan hak anak di dalam setiap program dan kebijakannya. Nah, tentunya dari amanat undang-undang ini muncul Perpres ya, hadiah nih. Perpres nomor 25 tahun 2021 tentang kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak. Kenapa ada KLA ya Bapak Ibu sekalian? KLA ini merupakan sistem pembangunan ya, yang ada di wilayah kabupaten kota terkait dengan upaya bagaimana kabupaten kota tersebut melakukan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak yang diukur melalui 24 indikator. Ya. Karena KLA ini sudah tersistem ya, sudah ada sistemnya, maka setiap ada pergantian kepala daerah ini tidak akan hilang Bapak Ibu, karena sudah ada sistemnya KLA ini, Kabupaten Kota Layak Anak, dengan 24 indikatornya. Nah, dalam setiap Bapak Ibu sekalian ini melakukan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, ini ada beberapa prinsip-prinsip yang harus Bapak Ibu pegang. Prinsip-prinsip kita bekerja sama atau berkoordinasi dengan anak. Ini ada yang kami ambil dari prinsip yang ada di dalam
konvensi hak anak. Yang pertama adalah non-diskriminasi. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Non-diskriminasi tidak membedakan. Jadi hak anak itu berlaku penuh, termasuk anak yang berada di pinggir jalan, anak yang mengalami kebutuhan atau berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kemudian anak dari lingkungan minoritas, kemudian dari kelompok terpencil, lingkungan adat terpencil, itu tidak dibatasi haknya, memiliki hak yang sama dengan anak-anak kita di Kota Bandung, seperti itu. Kemudian kepentingan terbaik bagi anak, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika Bapak Ibu sekalian di sini rumah ibadah ingin menyusun program dalam sekolah minggu atau ingin membuat program di dalam masjid untuk misalnya ada pesantren kilat atau pada saat Ramadan ya, kegiatan Ramadan gitu ya. Kemudian nanti kalau di Kelenteng itu juga sudah ada acara juga namanya juga sekolah minggu sama. Nah, ini program-program yang kita susun ini muaranya adalah kehidupan anak ini semakin baik. Nah, tentunya untuk supaya kita bisa ada unsur kepentingan terbaik bagi anak untuk tujuan programnya ini harus melibatkan anak-anak di dalamnya. Sebagai apa? Sebagai perencana, pelaksana, sebagai monitoring dan evaluasi. Itu sejak awal sudah dilibatkan. Sehingga apa? Sehingga anak-anak ini juga merasa memiliki seperti itu. Kemudian ada hak hidup, tumbuh dan berkembang ya, Bapak Ibu sekalian. Ini dimana anak-anak ini kita jamin ya bahwa ketika mereka datang ke masjid, ketika mereka datang ke gereja, ketika mereka datang ke kelenteng, anak-anak tidak dikejar-kejar pakai pentungan pentungan masjid ya, yang untuk azan itu, kemudian tidak dihardik, kemudian dipisahkan peribadatannya dari orang dewasa, nggak boleh ikut kalau di gereja tuh apa Pak istilahnya kalau lagi ibadah minggu. Nah, suka dipisahkan kan ya di beberapa gereja dan tidak boleh mengikuti. Kadang malah ada yang ibu yang membawa bayi itu belum boleh untuk beribadah di gereja. Seperti itu. Ada kebijakan-kebijakan di rumah ibadah yang selama ini tidak menjamin tumbuh kembang anak secara baik. Tentunya mendekatkan mereka dengan agamanya. Kemudian adanya partisipasi atau suara anak. Di sini saya senang sekali karena di sini sudah banyak sekali. Ini perwakilan forum anak ini ada berapa? 4. Ini kakak-kakaknya juga ada. Ini di sini. Ini fasilitator ya. Ini saya senang sekali karena anak-anak inilah yang nantinya akan menggantikan kita, akan menggantikan saya di sini untuk membagikan berbagai informasi terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Nah, anak-anak inilah ketika kita beri kesempatan mereka untuk bisa ikutkan kita dalam pelaksanaan program, tentunya mereka juga akan semakin aware, semakin paham. Mereka bisa menjadi corong yang baik, khususnya dalam mensosialisasikan hak-hak anak yang memang harus dipenuhi oleh orang dewasa. Lanjut. Nah, di dalam era otonomi daerah ini perwujudan dari pemenuhan hak dan perlindungan anak ini diwujudkan di dalam tadi Kabupaten Kota Layak Anak yang tadi sudah saya sebutkan ya. Ini kalau tadi ada saya sebutkan 24 indikator. 24 istilahnya adalah acuan kunci keberhasilan apabila suatu kabupaten kota ini disebut sebagai kabupaten kota yang layak anak. 24 indikator ini masuk ke dalam 5 klaster. 5 klaster pemenuhan hak anak ya. Yang pertama adalah klaster hak sipil dan kebebasan. Artinya apa? Di sini anak-anak dipenuhi untuk aktenya ya. Ada hak anak atas dicatatkan akte lahir. Itu ada di sini. Kemudian hak anak untuk bisa berpartisipasi ya. Hak anak untuk bisa bersuara, berorganisasi ada di hak sipil dan kebebasan, hak anak atas identitas. Kemudian klaster yang kedua terkait dengan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ini apa? Hak anak untuk
mendapatkan pengasuhan yang layak, pengasuhan yang baik. Ini adalah hak dasar, ya. Mungkin di sini Bapak Ibu, saya yakin di sini nggak ada, tapi ada, ya, orang tua yang tidak memberikan haknya kepada anak. Contohnya, contoh kecil, ketika anak ini ingin bermain bersama kedua orang tuanya, tapi orang tuanya sibuk kerja, sibuk dinas, sibuk jadi narasumber kesana kemari nih kayak saya nih, sehingga anak-anak kita tidak mendapatkan hak bermain, padahal mereka ini memiliki hak atas kita, hak atas waktu kita, ya. Sehingga kalau mereka tidak terpenuhi haknya untuk bermain dengan kita, mereka boleh menuntut. Karena anak-anak kita itu tidak minta untuk dilahirkan oleh kita, ya. Sekali lagi, anak-anak kita itu tidak minta dilahirkan oleh kita, ya. Itu atas perbuatan kedua orang tuanya yang menyebabkan mereka itu harus lahir. Ini yang harus dibalik konsep-konsep seperti ini. Kemudian kesehatan dasar dan kesejahteraan ini hak anak atas gizi, atas lingkungan yang layak anak, dijauhkan dari asap rokok, ya. Ini ada di sini. Mendapatkan kesehatan jiwa, karena sekarang data remaja yang mengalami tingkat kesehatan jiwa yang buruk ini meningkat, Bapak Ibu sekalian, selama pandemi sampai dengan saat ini. Ini juga pengaruhnya dari salah satunya adalah dari gawai yang digunakan oleh anak-anak kita, sehingga muncul banyak sekali cyberbullying, kemudian muncul banyak sekali kasus-kasus anak bunuh diri. Ini juga karena kesehatan jiwa atau kesehatan mental mereka ini menurun seperti itu. Kemudian pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita mengembangkan satuan pendidikan yang ramah anak, baik sekolah ataupun madrasah, ya. Ini ada di sini. Kemudian bagaimana kita memberikan hak anak untuk memanfaatkan waktu luang secara positif, inovatif, dan kreatif melalui apa? Salah satunya adalah dengan mengembangkan rumah ibadah yang ramah anak. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu di sini aktor-aktor ini Bapak Ibu masuk di dalam klaster 4 di dalam Kabupaten Kota Layak Anak. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya meskipun Bapak Ibu ada di klaster yang keempat, tapi Bapak Ibu sekalian ini sebenarnya mewarnai seluruh klaster. Bagaimana Bapak Ibu mewarnai seluruh klaster? Misalnya ada jemaat anak, ya, di tempat Bapak Ibu sekalian yang tidak memiliki akte, Bapak Ibu bisa melaporkan kepada RT setempat, ya. Bukan Bapak Ibu yang menangani, tapi silahkan dilaporkan kepada RT setempat. Ini terkait dengan klaster yang pertama. Kemudian yang kedua, pengasuhan. Nah, ini sangat kental sekali. Ternyata rumah ibadah ini juga bisa memasukkan unsur-unsur pengasuhan kepada para jemaatnya pada saat ceramah, kuliah subuh, kemudian pada saat kegiatan gereja, kegiatan kelenteng, dimasukkan ini. Nah, saat ini kami sedang menyusun untuk buku saku bagi pemuka agama, ya. Bagi pemuka agama ini masing-masing kami bikin 6 buku. Ini adalah panduan ceramah terkait dengan pemenuhan hak anak. Ini sedang kami susun bersama Kementerian Agama dan beberapa lembaga agama, tapi memang belum selesai. Kemudian terkait dengan kesehatan dasar. Misalnya ada jemaat Bapak Ibu ini yang beresiko stunting, silahkan untuk dilaporkan. Dilaporkan kepada siapa? RT RW setempat, puskesmas terdekat. Kemudian ada ibu hamil yang memiliki resiko tinggi melahirkan anak stunting. Ini juga Bapak Ibu bisa melaporkan. Kemudian terkait dengan praktek PHBS. Ini juga Bapak Ibu di lingkungan rumah ibadah ini bisa mengajarkan kepada jemaat anak atau jemaah anak, ya. Nah, kemudian kalau di klaster 4 ini jelas sekali. Nah, klaster pertama sampai dengan klaster keempat ini adalah upaya pemenuhan hak anak. Artinya ini adalah hak-hak anak yang sudah dipenuhi. Apabila anak-anak dari klaster pertama sampai dengan klaster 4 ini haknya tidak terpenuhi, maka anak-anak rentan masuk ke dalam klaster yang kelima, perlindungan khusus. Artinya anak yang sudah menjadi
korban karena tidak mendapat ini tadi, tidak mendapat hak pengasuhan yang layak. Sehingga apa? Karena dia tiap hari lihat bapak ibunya bertengkar, ibunya sering dipukul ayahnya. Anak tersebut jadi apa? Yang sekarang banyak yang viral, menjadi pelaku bullying, menjadi pelaku kekerasan di sekolahnya. Karena anak itu melihat keseharian yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitarnya. Nah, ketika anak tersebut tidak masuk di sini, tidak mendapatkan pengasuhan yang layak, maka dia rentan di sini. Perlindungan khusus. Anak tidak mendapatkan gizi. Ada kasus perkawinan anak, ya. Kasus perkawinan anak rentan melahirkan anak stunting. Anak masuk menjadi perlindungan khusus, ya. Kemudian di klaster yang keempat, anak tidak dilindungi selama di sekolah. Di sekolah sering dihukum gurunya, disuruh lari sampai pingsan, 7 putaran kan dihukum. Karena terlambat dihukum suruh ngosek WC. Sebenarnya hukuman yang tidak ada kaitannya dengan kesalahan anak. Anak tersebut jadi stres, kesehatan jiwa terganggu, masuk ke dalam perlindungan khusus. Nah, ini ketika anak-anaknya ini tidak dipenuhi hak-haknya. Lanjut. Siapa ya? Yang ini lanjut? Oh ya, baik. Nah, ini adalah beberapa isu pemenuhan hak anak ya Bapak Ibu yang terkait dengan pemanfaatan waktu luang tadi di kelas 4. Di kelas 4 itu ada pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Ini ada beberapa isu di pemenuhan hak anak atas pemanfaatan waktu luang yang tentunya mempengaruhi kehidupan mereka ketika mereka dewasa. Yang pertama apa Bapak Ibu? Narkoba dan rokok. Nih ya, narkoba dan rokok. Karena di data BNN tahun 2019 ini penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja ini mencapai 2,29 juta. Sekarang usia rokok ini, besok ini hari Minggu saya hadir di KTT ya, konferensi tingkat tinggi untuk pengendalian tembakau. Pengendalian tembakau yang dilaksanakan oleh WHO. Ini karena prevalensi perokok anak ini cenderung meningkat. Jadi anak mulai merokok ini di usia 5 tahun, Bapak Ibu sekalian. Sekarang. Ini sangat miris sekali. Dan rokok ini ternyata adalah pengguna narkoba yang 2,29 juta ini kemarin kami pada saat rakor dengan BNN. Ini 100% ini adalah perokok. Jadi betul Bapak Ibu sekalian, rokok itu adalah pintu masuk dari narkoba. Betul, ya. Kemudian bullying, ya. Karena anak-anak ini kita tidak batasi, tidak diajarkan untuk bagaimana bertoleransi, menghargai, kasih sayang. Akhirnya timbul ini kasus bullying di antara teman-temannya. Mungkin kemarin Bapak Ibu sekalian yang punya IG, yang punya medsos, yang punya Twitter sudah buka-buka ya. Ada yang sangat viral di Kota Bandung, kemudian ada yang di Maluku, ada perempuan, anak perempuan umur 10 tahun kalau tidak salah, yang memukuli teman perempuannya dan teman-teman yang lainnya hanya menonton dan tertawa-tertawa. Dipukulin di bagian apa? Kepala dengan sepatu. Ini karena apa ya? Karena anak-anak ini sudah dijauhkan. Saya rasa ini juga sudah seperti yang disampaikan oleh Pak Teddy. Anak-anak ini dijauhkan dari agamanya. Sudah tidak mendapatkan tauladan-tauladan dari orang dewasa di sekitarnya untuk selalu berbuat baik seperti itu. Kemudian kehamilan tidak dikehendaki, ini juga banyak sekali terjadi. Ketika waktu luang anak ini tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga anak-anak ini cenderung untuk berkegiatan yang negatif. Maka dampaknya apa? Kehamilan di usia anak. Akhirnya apa? Harus ke pengadilan, minta dispensasi, minta dinikahkan karena ada alasan-alasan khusus. Nah ini yang nanti dampaknya ini luar biasa. Tidak hanya melahirkan anak yang stunting, tapi ini juga memunculkan KDRT dan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Kemarin minggu lalu saya juga ke Temanggung mengunjungi salah satu korban pernikahan usia anak. Umur 13 tahun sudah melahirkan anak kembar 2 orang. Bisa ya. Dan neneknya ini ternyata masih berusia
31 tahun, nenek sudah jadi nenek, Bapak Ibu sekalian. Neneknya 31 tahun sudah ini. menjadi nenek. Dari Nah itu ibunya itu jadi merasa punya anak 3 sekarang, 31 udah jadi nenek. ya. Korban Udah jadi lelaki. nenek. Korban juga. Kemudian intensitas anak menggunakan gawai ini meningkat karena memang kemarin pandemi, kemudian ternyata 43% orang tua belum melakukan upaya perlindungan anak dari dampak negatif internet. Nah, Bapak Ibu di sini apakah sudah melakukan perlindungan dari dampak internet? Nah, saya yakin di Bapak Ibu yang di sini sudah ya, sudah semua saya yakin di sini sudah melakukan ya. Kemudian tawuran. Nah ini meskipun kemarin pandemi ini anak-anak pada libur, ini sekolahnya di rumah, tapi ternyata kasus tawuran itu juga masih terjadi Bapak Ibu. Kami juga masih mendapatkan laporan. Mereka janjiannya dari mana? Dari HP. Ya. HP ini sudah kayak dewa ya. Nah, ini 33,8% ini anak mengalami kekerasan verbal dan 11% ini mengalami kekerasan fisik. Ini dampaknya selama pandemi kemarin. Lanjut. Ya, nih. Ini adalah dasar hukum ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan bagaimana pentingnya kita ini melakukan upaya pemanfaatan waktu luang anak yang ke arah positif, inovatif, dan kreatif. Ini ada di dalam pasal 31 Konvensi Hak Anak. Jadi bukan arang-arangan Kementerian PPPA atau PPPA bikin program yang nggak ada dasarnya, tapi memang ini ada dasarnya di dalam pasal 31 KHA ini sudah jelas ya. Ada hak anak untuk bisa berperan di dalam dunia seni, budaya, dan rekreasi yang harus difasilitasi oleh orang dewasa. Lanjut. Nah, siapa yang melakukan upaya perlindungan anak ya, Bapak Ibu sekalian? Ternyata sesuai dengan pasal 72, ini pasal 72 Bapak Ibu sekalian, bukan saya yang berbicara. Pasal 72 Undang-Undang Perlindungan Anak ini menyebutkan ada 4 pilar. 4 pilar yang berperan dalam perlindungan anak. Yang pertama, pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian ada masyarakat, ya, masyarakat di sini. Ada dunia usaha. Di sini saya senang sekali karena Apsai bisa hadir di tengah-tengah kita. Kemudian ada media. Ini adalah 4 pilar, ya, 4 pilar dalam pembangunan anak. Sehingga apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita melihat pasal 72 ini, tentunya di sini jelas ya. Bukan tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja, ya. Jadi tugas kita semua, ya. Sepakat Bapak Ibu? Ya, sepakat. Lanjut. Nah ini pasal-pasalnya, penjelasan pasal-pasalnya mungkin nanti Bapak Ibu bisa membaca dari PPT saya. Ini beberapa peran ya. Ini tentunya ada peran dunia usaha, ya. Harus yang berperspektif hak anak, menghasilkan produk-produk juga yang aman bagi anak, kemudian berkontribusi untuk pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Ya nanti kita akan dorong dalam ikut berperan serta dalam mewujudkan rumah ibadah ramah anak. Karena ada peran dunia usaha di sini dan peran media. Ya, lanjut. Nah, ini ada Kementerian PPPA ini menetapkan 5 target utama dalam upaya pencegahan. Pencegahan apa? Pencegahan terhadap segala bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak yang dimulai dari anak. Ini melalui forum anak, ya. Melalui forum anak ini sebenarnya corong-corong yang paling yang paling strategis kami rasa. Karena anak-anak ini bisa sebagai pelopor dan pelapor, ya. Sudah ketika melihat ada kekerasan yang terjadi di sekitar mereka, mereka bisa melaporkan. Dan pelopor dalam upaya pemenuhan hak anak. Kemudian keluarga, ya, kami ada strateginya dengan mengembangkan Puspaga, di mana Puspaga ini di Kota Bandung sudah ada Puspaga, Bu? Sudah ada. Nah, Puspaga ini ya, Bapak Ibu sekalian di rumah ibadah, ketika Bapak Ibu ini membutuhkan layanan, misalnya ada yang ingin sosialisasi terkait pengasuhan yang layak, silahkan hubungi Puspaga. Ada narasumber dari Puspaga yang psikolog nanti akan berbagi terkait dengan pengasuhan yang layak pada jemaah Bapak Ibu sekalian. Itu bisa kita gunakan Puspaga. Kemudian Satuan Pendidikan Ramah Anak, kami mengembangkan sekolah ramah anak dan madrasah ramah anak. Nah, ini mumpung ada Kepala Kanwil Kemenak
Kota Bandung, mohon didukung Pak untuk pengembangan madrasah yang ramah anak ini, karena memang sudah ada SE atau surat edaran dari Kemenak terkait dengan percepatan madrasah yang ramah anak. Kemudian terkait dengan lingkungan, ya. Ini lingkungan ada juga peran dari tempat ibadah dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kemudian di wilayah, tentunya nanti strateginya berujung kepada terciptanya kabupaten kota yang layak anak. Artinya Kota Bandung ini menjadi kota yang layak bagi anak. Lanjut. Nah, ini adalah 24 indikator ya Bapak Ibu sekalian, yang tadi sedikit sudah saya sampaikan di awal ya. Untuk hak sipil ini ada akte, ada informasi yang layak anak. Artinya apa? Kalau informasi yang layak ini adalah satu-satunya informasi yang dibatasi oleh negara. Jadi 24 indikator atau 24 hak anak ini yang dibatasi haknya cuma satu. Hak anak atas informasi. Karena apa? Karena hanya informasi yang layak anaklah yang boleh diterima oleh anak-anak kita. Ya. Yang hak-hak lain itu nggak terbatas Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan pengasuhan yang layak, untuk mendapatkan gizi, dijauhkan dari asap rokok, untuk mendapatkan lingkungan sekolah yang nyaman, madrasah yang nyaman, itu tidak terbatas. Tapi hanya hak anak ini yang terbatas adalah hak anak atas informasi. Kemudian lingkungan keluarga pengasuhan alternatif. Nah, ini ada pencegahan perkawinan anak. Kemudian ada lembaga konsultasi bagi keluarga yang tadi Puspaga ya, pusat pembelajaran keluarga, namanya juga pusat ya, pusat pembelajaran. Jadi Bapak Ibu juga di sini bisa menjadi corong ya, kalau ada jemaat Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan konsultasi terkait dengan layanan ada orang tua kok cerita sama Bapak Ibu sekalian, saya itu pusing mikirin anak saya, nggak ngerti deh gimana cara mengasuh, mendidik, ini kok ya bandel banget gitu. Silahkan berkonsultasi, memanfaatkan Puspaga yang ada di Kota Bandung untuk ini, supaya mendapatkan informasi bagaimana sih cara mendidik anak yang dalam tanda kutip itu bandel. Padahal bandel itu sebenarnya yang cerminan dari orang tuanya yang seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Suka lupa nih, soalnya kalau kadang-kadang Bapak Ibu sekalian kalau ngadepin anak yang dalam tanda kutip nakal itu suka dibilang, "Duh, anak siapa?" Padahal anak Bapak Ibu sendiri suka lupa ya, suka amnesia kalau ngadepin seperti itu. Kemudian ada kesehatan dasar ya, ada KTR, ada persalinan di fasilitas kesehatan. Ini harapannya bisa dipantau, mengurangi angka kematian itu. Kemudian ada pendidikan ya, ini di sini juga ada terkait dengan rumah ibadah ramah anak. Lanjut. Ya, ini untuk klaster yang keempat ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ada di sini Bapak Ibu. Ada di ini indikator ke-20 sebenarnya dari Kabupaten Kota Layak Anak terkait dengan rumah ibadah yang ramah anak. Di dalamnya ada masjid ramah anak, gereja ramah anak, pura ramah anak, vihara ramah anak, dan kelenteng yang ramah anak. Lanjut. Nah, ini salah satu ya cikal bakal dari pusat kreativitas anak. Ini juga bisa dikembangkan dari selain dari yang tadinya sanggar, pos PAUD, kemudian ada sekretariat forum anak, ini juga bisa dikembangkan melalui pengembangan rumah ibadah yang ramah anak. Lanjut. Bagaimana peran rumah ibadah ya Bapak Ibu sekalian dalam melindungi anak-anak Indonesia? Lanjut. Ya, ini latar belakangnya. Ini yang pertama adalah banyak anak yang salah memilih kegiatan. Ya, jadi kalau secara sederhana ya Bapak Ibu sekalian, kita bisa membagi waktu anak. Ini kan sehari ada 24 jam ya Bapak Ibu. Kita bisa membagi waktu anak. Sepertiga ini untuk sepertiga untuk di sekolah ya, ketika mereka belajar baik di sekolah maupun di madrasah. Sepertiga lagi digunakan untuk istirahat di rumah ya. Tanggung jawabnya siapa? Orang tua. Nah, sepertiga lagi di mana Bapak Ibu? Di lingkungan lain-lain. Di lingkungan lain-lain di mana? Mall, pasar, lapangan, ruang bermain ramah anak, rumah ibadah. Nah, ini di waktu sepertiga lain-lain ini yang memang jarang sekali tersentuh untuk upaya pemenuhan hak dan perlindungan anaknya. Sehingga penting ya Bapak Ibu sekalian, ketika ada loh pihak-pihak
di sepertiga waktu anak ini yang di lain-lain, di luar sekolah, di luar rumah, siapa yang bertanggung jawab dalam upaya pemenuhan hak anak? Yaitu salah satunya adalah Bapak Ibu sekalian, ya, yang pemilik rumah ibadah. Nah, ini banyak anak yang salah memilih kegiatan dalam memanfaatkan waktu luang sehingga menjadi pecandu gawai, kemudian berada di kelompok anak yang berkonotasi negatif, ini juga bisa, kemudian menjadi pecandu narkoba, rokok, dan lain sebagainya. Kemudian banyak kegiatan sebenarnya yang bisa dilakukan oleh rumah ibadah. Jadi mengoptimalkan fungsi dari rumah ibadah yang digunakan untuk anak-anak menghabiskan waktu luangnya, ya. Jadi jangan karena ada lapangan, biasanya kalau rumah ibadah itu depannya itu suka ada halaman, ya, suka ada halaman. Ini bisa dimanfaatkan anak-anak untuk belajar. Ini seperti di Padang. Saya pernah perjalanan dari Padang ke Solok. Itu saya mampir untuk sholat sebelum sholat asar, ya, itu sholat zuhur menjelang asar. Di situ banyak anak-anak di selataran masjid itu menggunakan tempat di masjid untuk bekerja kelompok. Ketika kita tanya kenapa, karena masjidnya enak, dingin, nyaman, pengurusnya baik, marbotnya baik, suka dikasih minum, dikasih makanan. Nah, sehingga anak-anak itu menjadi salah satu pilihan di luar rumah, di luar sekolah adalah di rumah ibadah, karena dianggapnya rumah ibadah ini adalah yang paling aman, ya. Ini yang ingin kita wujudkan bersama. Kemudian, nah ini rumah ibadah pada umumnya digunakan hanya waktu beribadah saja. Ini banyak ruangan yang kosong yang sebenarnya ini bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan anak, khususnya yang terintegrasi atau sesuai dengan nilai-nilai agama. Seperti itu, sekaligus tadi mendekatkan anak dengan agamanya. Harapannya apa? Muncul nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang bisa dikembangkan. Toleransi, saling mencintai, menyayangi, kemudian kebersamaan, ya. Nah, itulah yang nilai-nilai yang ingin kita bangun. Sehingga apa? Sehingga kalau berbicara SDM unggul, SDM yang jujur, gak korupsi, investasinya dari sekarang, ya. Lanjut. Nah, ini beberapa latar belakangnya Bapak Ibu sekalian, sedikit yang tadi saya jelaskan, karena banyak anak yang salah memanfaatkan waktu luangnya sehingga mereka rentan masuk di sini. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa kasus-kasus kekerasan yang terjadi di rumah ibadah. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah melihat melalui YouTube atau melalui media sosial. IG ini biasanya suka ramai sekali di Twitter, yang ada anak yang tidur di masjid disiram pakai air panas. Kemudian ada yang ini yang sampai terekam CCTV yang dulu yang melakukan pelecehan. Ada salah satu jemaat laki-laki yang datang ke masjid. Kemudian kasus kekerasan yang lain ini banyak sekali terjadi di rumah ibadah. Masih ada oknum-oknum yang seperti ini. Ini kami sebut sebagai oknum, ya, Bapak Ibu sekalian, yang mencederai rumah ibadah. Lanjut. Nah, ini juga masih kasus-kasus yang kami temui, ya, dari beberapa media massa terkait dengan kekerasan yang terjadi di rumah ibadah. Ternyata masih ada oknum-oknum yang tidak pro terhadap perlindungan anak. Lanjut. Nah, definisi rumah ibadah ramah anak apa, Bapak Ibu sekalian? Rumah ibadah ramah anak adalah rumah ibadah dengan sistem pelayanan yang holistik dan menjamin pemenuhan hak anak, termasuk berkomitmen melindungi dari eksploitasi, kerentanan, diskriminasi berdasarkan prinsip-prinsip hak anak, ya. Yang tentunya ini nanti muaranya adalah kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga ketika Bapak Ibu sekalian menyusun program yang nanti sasarannya itu adalah anak-anak jemaat, Bapak Ibu sekalian harus berpegang teguh pada ini, kepentingan terbaik bagi anak. Kehidupan anak akan semakin baik, seperti itu, ya. Lanjut, ya. Ini adalah tentunya sasarannya, ya. Sasaran untuk pengembangan rumah ibadah ramah anak yang pertama ini adalah ada pemerintah daerah, ya. Kemudian ada organisasi perangkat daerah, karena banyak sekali pihak-pihak yang terlibat, ya.
Jadi tanggung jawab dalam membentuk dan mengembangkan rumah ibadah ramah anak ini bukan tanggung jawab dari pengurus atau pengelola rumah ibadah saja. Tapi ini semua pihak, pemerintah daerah, OPD, umat atau jemaat ya, baik jemaat kemudian orang tua dan keluarga yang menggunakan rumah ibadah, pengelola rumah ibadah dan anak. Ini adalah pihak-pihak yang ikut bertanggung jawab dalam membentuk dan mengembangkan rumah ibadah ya. Kemudian penguatan fungsi rumah ibadah ini memerlukan keterlibatan dan kerjasama. Ini tentunya tadi ya, sepakat ya Bapak sekalian. Lanjut. Nah, konsep rumah ibadah ramah anak tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kepala ya. Bukan membangun rumah ibadah baru, tapi bagaimana memanfaatkan rumah ibadah yang sudah ada ya dalam upaya pemenuhan hak anak ya, khususnya tadi untuk pemanfaatan waktu luang anak, meskipun memiliki fungsi lebih sebenarnya ya, bukan sekedar pemanfaatan waktu luang anak, memiliki fungsi yang lebih, tapi bisa dikembangkan ya dari pemanfaatan waktu luang anak ini untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan, baik itu jemaat anak ataupun jemaat dewasa, khususnya orang tua ya, khususnya dalam upaya pemenuhan hak anak ya. Sekali